Tata tertib ibadah anak Sigu. 1. Duduk rapi dan persiapkan diri untuk memulai ibadah. 2. Mintalah orang tua untuk mendampingi saat beribadah. 3. Saat pujian dan penyembahan, anak-anak harus aktif memuji dan menyembah Tuhan, jangan berdiam diri saja. 4. Saat ibadah dimulai, agar pembina mengetahui absensi anak yang ibadah, mohon melakukan step berikut. 1. Klik tombol jempol. 2. Isi kolom komentar dengan menyebutkan nama anak jagoan Sigu. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes. Even if it's cold now, there's one thing you should know. Rain will turn into snow. Ooh, the rain turns to snow. Malam ini telah datang. Kulihat salju berguguran. Saat itu aku sadar, juru selamatku telah datang. Di Bethlehem, di kandang yang dihina, seorang bayi mungil dalam palungan yang dibungkus kain lampung. Dalam timbangan Ibu Maria. Mari sujud, dengar kidung malaikat. Malam ini malam yang gemerlap. Malam ini Kristus Tuhanku telah datang untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Shalom jagoan Sigu. Oh iya Kak Enos, ini kan tanggal 27 Desember nih. Ini minggu terakhir ibadah kita di tahun 2020. Wah, Gak terasa. Iya, bentar lagi udah mau masuki 2021 dong Kak. Iya, tahun baru. Oh iya, kemarin juga nih tanggal 20 Desember anak Sigu semuanya jagoan-jagoan Sigu yang di rumah baru merayakan ulang tahun. Oh iya, ulang tahun dong. Iya, ulang tahun Tuhan Yesus, merayakan perayaan Natal. Wah, gimana Acara Natalnya? Iya, acara Natalnya gimana perasaan adik-adik? Seneng pastikan? Senang dong. Iya, dikunjungin sama para pembina anak. Oh iya, ada Christmas Carol ya. Setiap pembina ngunjungi anak-anak Sigu kemarin. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong buat pembinanya dan juga buat jagoan Sigu yang sudah dikunjungi. Kalian hebat. Oh iya, satu lagi. Baru juga dong 2 hari yang lalu merayakan Natal. Kakak tahu nggak Natal apa? Oh iya, Natal seluruh dunia. Iya. Kita
merayakannya di seluruh dunia di tanggal 20 Desember. 25 Desember. Oh iya, Kita merayakan 20 Natal Desember. bersama semua. Iya, 20 Desember hari Natalnya anak Sigu kan Kak? Anak Sigu dan juga semuanya orang yang percaya Tuhan Yesus. Iya. Oh iya Kak Enos, ada nih pesannya, pesan Natalnya. Natal tahun ini kan beda. Iya. Biasanya nih setiap Natal pasti jagoan Sigu beli baju baru, sepatu baru, Iya, pergi ke gereja bersama aksesoris. papa mama, pergi Natal gereja, Natal STM, Natal kantor papa mama, Natal banyak sekolah. banget. Biasanya nih acara Natalnya itu banyak banget. Iya Kak. Tapi Iya. tahun ini gimana ya? Natal tahun ini di rumah aja Kak. Iya di rumah aja, pasti beda kan? Iya beda banget. Tapi yang paling penting Tuhan Yesusnya nggak beda. Iya. Kasih Tuhan Yesusnya tetap sama. Waktu kita merayakan hari Natal, kita mengerti Tuhan Yesus bukan hanya lahir di dunia, tapi Tuhan Yesus juga lahir Di hati kita. di hati kita. Jadi semua jagoan Sigu yang di rumah tetap semangat ya. Semangat. Ayo kita bilang yes 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 3 kali. 1, 2, 3 go. Yes, yes, yes. Hari ini juga nih Kak Enos kita punya kata kunci. Wah, kata kunci apa itu Kak? Kata kuncinya adalah aku mengasihi Tuhan selama-lamanya. Ayo Coba kita sekali ulangi lagi. sekali lagi. Ayo sama-sama. Apa kata kunci kita hari ini? Aku mengasihi Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin. Baik jagoan Sigu, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dipimpin oleh Kakak Enos. Jagoan Sigu, tundukkan kepalanya, lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Berkatilah kami Tuhan Yesus, agar kami semangat dan juga kami bisa meremakan firman-Mu nanti Tuhan Yesus dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik jagoan Sigu, kita angkat pujian kita. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus
kawan Sigu memuji Tuhan? Masih dong Kak. Kalau semangat katakan yes, yes, yes. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Apa kata kunci kita hari ini? Aku mengasihi Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi, apa kata kuncinya hari ini? Aku mengasihi Tuhan selama-lamanya. Kita angkat pujian kita. Yesus kekasih jiwaku. Ayo semua jagoan Sigu, bangkit berdiri dan tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Shalalalalala, shalalalalala.
Baik jagoan sigu yang di rumah, sekarang waktunya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita mau mengucapkan ayat firman Tuhan untuk persembahan kita. Diambil dari mana Kak Enos? 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Kita angkat pujian kita, janganlah jemu berbuat baik. Ayo semuanya jagoan sigu yang di rumah, boleh sambil berdiri dan bertepuk tangan. Kita bernyanyi bersama-sama. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berkata baik, kita pasti menuai baik. Janganlah jemu. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berkata baik, kita pasti menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita pasti menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita pasti menuai baik. Kita pasti menuai baik. Kita pasti menuai baik. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Jagoan sigu yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa beribadah online dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memberikan persembahan kami, berkatilah persembahan kami ini, berkati pekerjaan orang tua setiap jagoan sigu masing-masing. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik jagoan sigu, sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan. Siapkan dirinya, ambil posisi yang lebih nyaman, boleh berdiri, boleh duduk, kita mau sembah Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus.
mereka juga. Yes. Beri mereka kekuatan untuk membawa, mengajari anak-anak ini, semua jagoan sigu, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sejak masa kecil mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati semua jagoan sigu yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita katakan yes, yes, yes. Sekali lagi yes, yes, yes. Apa kata kuncinya hari ini? Aku mengasihi Tuhan selama-lamanya. Shalom jagoan sigu. Bertemu kembali hari ini. Kita bertemu bersama dengan Kak Silva. Jagoan-jagoan sigu. Gak terasa ya jagoan sigu, ternyata hari ini sudah tanggal 27. Wah, sebentar lagi jagoan-jagoan sigu kita akan meninggalkan tahun 2020 loh. Kita akan masuk ke tahun yang baru. Nah, jagoan-jagoan sigu, kira-kira selama tahun 2020 ini gimana ya jagoan-jagoan sigu? Masih semangat gak untuk menghadapi tahun 2021? Ya, Kak Silva berharap nih ya, para jagoan-jagoan sigu di rumah masih tetap semangat dengan tahun-tahun yang akan kita hadapi ke depannya. Walaupun tahun-tahun yang ini jagoan sigu kita melewatinya dengan banyak hal ya. Kita melewati masa-masa yang tak terduga nih. Kita masuk ke masa-masa pandemi yang tidak kita harap-harapkan. Kita nggak masuk sekolah seperti biasanya tahun-tahun yang dulu. Nah, tapi jagoan sigu, Kak Silva harap ya jagoan sigu, kalian tetap semangat, tetap percaya nih bahwa di tahun 2021 Tuhan akan tetap membawa kita kepada jalan-jalan yang baru, jalan yang tetap Tuhan berkati. Amin jagoan-jagoan sigu. Nah, jagoan-jagoan sigu, Kak Silva minggu-minggu ini nih masih mau mengingatkan jagoan-jagoan sigu tentang mengasihi Tuhan loh. Masih ingat nggak waktu kemarin di tanggal 25? Om Ebit sempat menyampaikan nih sama jagoan-jagoan sigu di rumah, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Nah, seperti di ayat hafalan kita jagoan-jagoan sigu. Ayat hafalan kita di Yohanes 14 ayat 21. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan firman Tuhan. Kita akan menggenggam, kita akan mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jagoan-jagoan sigu, mengasihi Tuhan itu merupakan perintah yang penting loh. Karena firman Tuhan sendiri berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Berarti jagoan-jagoan sigu di rumah mengasihi Tuhan itu hal yang harus kita kerjakan. Nah, jagoan-jagoan sigu, kalau jagoan-jagoan sigu masih ingat nih, waktu tanggal 25 Om Ebit ada loh ingetin kita bagaimana cara mengasihi Tuhan. Yaitu ketika kita melakukan firman Tuhan. Nah, ada dua hal nih yang diingetin kemarin. Yang pertama yaitu kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua yaitu kita menghormati orang tua. Nah, jadi jagoan-jagoan sigu, kali ini Kak Silva juga ngajakin semua nih jagoan-jagoan sigu yang di rumah nih. Supaya apa? Kita juga mengasihi Tuhan dengan cara melakukan dan mentaati firman Tuhan loh. Nah, lewat apa? Lewat menjadi teladan dalam kehidupan kita. Jagoan-jagoan sigu mau lihat gak sih? Mau tahu gak sih gimana sih jadinya caranya menjadi teladan dalam hidup kita? Yuk, jagoan-jagoan sigu, kita lihat video berikut ini. Cerita Paulus. Cerita hari ini mengenai seorang pria yang bernama Paulus. Yuk kita dengar ceritanya. Paulus lahir di sebuah kota yang bernama Tarsus. Zaman dahulu lahir di Tarsus adalah hal yang keren, seperti layaknya lahir di sebuah taman bermain. Jadi Paulus menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, khususnya dibanding dengan pengikut-pengikut Yesus. Itu membuat Paulus suka untuk menindas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus menangkap mereka, memenjarakan, memukul, atau bahkan membunuhnya. Suatu hari, Tuhan Yesus memanggil Paulus dari langit.
"Paulus, Paulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Lalu Yesus menyinari Paulus dengan cahaya yang terang, lebih terang dari cahaya matahari. Paulus menjadi buta selama 3 hari. Teman-teman, jangan pernah melihat matahari secara langsung ya. Nah, setelah Paulus sembuh, ia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya percaya, tapi dia juga memutuskan untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Untuk itu, Paulus sadar ia harus benar-benar memahami dan mengenal Tuhan Yesus. Paulus menemukan cara untuk mengenal Tuhan, yaitu dengan berpuasa dan lebih banyak berdoa. Di waktu lain, Paulus berdiam dan mendengar yang Tuhan Yesus katakan kepadanya. Paulus bilang, mengenal Tuhan seperti berlatih lari untuk pertandingan. Kamu harus berlatih dengan tekun supaya bisa menang. Terkadang sangat berat untuk berpuasa atau berdiam diri untuk mendengarkan Tuhan. Tapi untuk Paulus, mengenal Tuhan lebih berharga daripada memenangkan pertandingan walaupun tidak ada hadiahnya. Begitu Paulus mengenal Tuhan, Paulus sangat bersemangat untuk memberitahukannya kepada orang lain. Paulus menjadi penginjil. Penginjil adalah seorang yang pergi ke banyak tempat dan bercerita tentang Tuhan Yesus. Walaupun dia sibuk, Paulus tetap sempat untuk menulis banyak surat untuk orang-orang di tempat lain tentang Tuhan Yesus. Kadang-kadang Paulus bertemu dengan orang-orang yang tidak mau mendengar tentang Tuhan, tapi Paulus tetap berbicara dan memastikan orang-orang itu mendengar tentang Tuhan Yesus. Pernahkah kamu mencoba untuk berbicara kepada seseorang yang tidak mau mendengarkan kamu? Orang-orang itu menjadi sangat marah ketika Paulus tetap mencoba berbicara. Mereka melemparkan batu, memukul Paulus, memasukkan Paulus ke penjara, dan bahkan menyingkirkan Paulus. Tebak apa yang Paulus lakukan? Paulus bilang, ia akan tetap senang dimasukkan ke penjara, dipukuli, bahkan jika ia mati asalkan orang-orang mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan tetap menyertai Paulus bahkan ketika ia dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara. Suatu malam, Tuhan mendatangkan gempa bumi untuk membuka pintu penjara supaya Paulus bisa bebas keluar dari situ. Tetapi daripada keluar penjara, Paulus memilih tetap tinggal di penjara untuk bercerita tentang Tuhan Yesus ke kepala penjara. Setelah itu, Paulus dikirim ke kota yang lebih besar dan penjara yang lebih besar. Untuk bisa sampai di sana, dia harus pergi menggunakan perahu dan melewati badai. Badai tersebut mengenai perahu Paulus dan membuat kapalnya rusak, sehingga dia harus berenang ke pulau terdekat. Paulus berenang di laut yang sangat dingin seperti berada di kutub utara tempat penguin tinggal. Lalu tiba-tiba dia melihat ada orang-orang yang hidup di pulau itu. Menurut teman-teman, apa yang Paulus lakukan? Ya, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang itu. Paulus tidak pernah berhenti bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus mencintai semua manusia. Paulus ingin memberitahu orang-orang melakukan yang benar dan mengajar mereka mengenal Tuhan Yesus. Paulus pernah dipenjara 4 kali, kapalnya rusak sampai 3 kali, pernah digigit ular. Tetapi dia tetap bersuka cita mengikut Tuhan dan dia juga ingin orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Itulah cerita tentang Paulus. Jadi, kalau teman-teman lupa, ini kesimpulannya. Paulus dulunya adalah seorang penindas yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tuhan membuat Paulus buta selama 3 hari. Lalu Paulus percaya kepada Tuhan Yesus dan menggunakan waktunya untuk belajar mengenai tentang Tuhan Yesus. Paulus memutuskan untuk memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Dia dilempari batu, dimasukkan ke dalam penjara, dipukuli, kapalnya rusak, dan bahkan tidak takut mati untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia tetap bersuka cita. Itulah cerita tentang Paulus. Paulus, sepanjang perjalanan pelayanannya, dia mendengar pimpinan Tuhan. Paulus mempunyai kedekatan dengan Tuhan, sehingga dia tahu apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Paulus tidak melakukan sesuai kehendak hatinya, tetapi semua yang dia lakukan adalah kehendak Tuhan. Sama seperti Paulus, Tuhan ingin memakai kalian untuk menjadi saksinya menceritakan Injil. Oleh sebab itu, perlu untuk mendengar pimpinan Tuhan. Caranya yaitu
kalian harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Selalu berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan kegiatan dan berdoa juga supaya kalian menjadi saksi bagi banyak orang. Oke, jagoan-jagoan Sigu, luar biasa ya. Hari ini jagoan-jagoan Sigu di rumah sudah melihat nih tayangan tadi. Gimana nih kisah Paulus? Kira-kira jagoan-jagoan Sigu merasa tertarik nggak? Merasa diberkati nggak lewat video klip tadi? Wah, Kak Silva sih berharap jagoan-jagoan Sigu di rumah diberkati lewat firman ini, lewat kisah Paulus. Nah, jagoan-jagoan Sigu, Kak Silva mau ngingetin nih, ada loh firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Sekali lagi, 1 Timotius 4 ayat 12. Yuk kita buka firmannya sama-sama karena kita mau bacakan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, jagoan-jagoan Sigu, kita sudah baca firman Tuhan tadi. Jadi memegang dan melakukan perintah Tuhan, dari ayat firman tersebut, kita boleh lihat ya jagoan-jagoan Sigu, bagaimana Paulus sudah menunjukkan dia hidup untuk memuliakan Tuhan. Jagoan-jagoan Sigu, Paulus pernah gagal loh. Saat pertama-tama dia penuh dengan kesombongan, dia merasa jauh lebih hebat dari orang lain. Kemudian apa? Dia membenci orang-orang Kristen. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia bahkan menyakiti, bahkan dia melukai orang-orang Kristen. Nah, jagoan-jagoan Sigu, pada masa itu Paulus sangat gagal loh. Dia belum mengenal Tuhan. Tapi ketika Tuhan memanggil Paulus, ketika Paulus bertemu dengan Tuhan, jagoan-jagoan Sigu, hatinya Paulus berubah. Bahkan kita lihat ya, begitu Paulus mengenal Tuhan, Paulus mengasihi Tuhan. Nah, karena itu ya, Paulus berubah dalam hidupnya. Kalau jagoan-jagoan Sigu baca kisah Paulus di rumah, jagoan-jagoan Sigu akan melihat nih gimana kesetiaan seorang Paulus. Dia menjadi teladan dari perkataannya. Dia suka memberkati orang lain. Dia nggak ngomong kotor, jagoan-jagoan Sigu. Dia memakai mulut, lidahnya untuk memberitakan Tuhan kepada orang lain. Walaupun ada orang yang gak mau mendengarkan dia, lihat ya, jagoan-jagoan Sigu di rumah, Paulus tetap setia memberitakan Kristus. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan di dalam hatinya. Nah, jagoan-jagoan Sigu, dia sudah menjadi teladan dalam perkataannya. Bukan hanya ngomong, tapi dalam perbuatannya loh, dalam tingkah lakunya. Kalau jagoan-jagoan Sigu baca di firman yang berikutnya nih, di Kisah Para Rasul tentang Paulus, wah, jagoan Sigu, dia pergi ke negara-negara lain. Bayangkan ya, ke luar negeri nih, dia pergi ke negara-negara lain hanya untuk memberitakan Kristus. Kemudian dia bisa mendoakan orang ya, karena dia begitu mencintai Tuhan, dia mendoakan orang-orang dalam nama Yesus dan orang-orang disembuhkan. Wah, jagoan Sigu, luar biasa teladan yang ditunjukkan oleh Paulus. Nah, jagoan Sigu, dia juga setia loh kepada Tuhan, setia dengan saat teduh, setia dengan berdoa, ya. Bahkan Kak Silva ingat nih salah satu kisahnya ya. Si Paulus tadi juga ada tuh di video klipnya, bagaimana Tuhan mengguncangkan penjara ketika seorang Paulus di dalam penjara. Tapi yang Paulus lakukan, dia nggak pergi melarikan diri loh jagoan Sigu. Dia tetap setia di situ, bahkan dia memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Yesus kepada siapa? Kepada kepala penjara. Nah, apa hasilnya? Kepala penjara itu akhirnya apa? Merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian dia mau bertobat. Nah, jagoan-jagoan Sigu, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti, menggenggam perintahnya dan melakukannya. Seperti yang dikatakan di ayat hafalan kita ya, Yohanes 14 ayat 21. Nah, itulah yang Paulus lakukan dalam hidupnya. Yaitu apa? Dia mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Paulus bahkan gak mau loh mengerjakan segala sesuatu dari keinginannya. Dia selalu tetap mengandalkan Roh Kudus. Itu sebabnya jagoan-jagoan Sigu di rumah ya, di
Kisah Para Rasul katakan bahwa sekali waktu malaikat Tuhan datang kepada Paulus dalam bentuk penglihatan. Nah, dia bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena jagoan-jagoan Sigu hatinya begitu mengasihi Tuhan. Tuhan mau, bahkan Tuhan sayang sama Paulus. Tuhan melindungi kemanapun Paulus pergi. Dan jagoan-jagoan Sigu, kesetiaan Paulus terbukti loh. Bahkan sampai Paulus mati, dia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi jagoan-jagoan Sigu di rumah, Kak Silva ngajakin jagoan-jagoan Sigu ya untuk mengasihi Tuhan dengan cara apa? Menggenggam perintahnya dan melakukannya. Sama seperti Paulus tadi, dia mengasihi Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia tetap setia mengerjakan kehendaknya Tuhan. Nah, jadi jagoan-jagoan Sigu yang ada di rumah, walaupun tahun 2020 kita menghadapi banyak hal-hal yang sulit, banyak hal-hal yang mengecewakan. Nah, tapi di tahun 2021, yuk kita semua jagoan-jagoan Sigu yang ada di rumah nih, tetap semangat ya mengasihi Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul tentang hidupnya Paulus, Paulus juga menghadapi hidup yang sulit loh. Berkali-kali kapalnya karam, berkali-kali tanpa pengharapan, di penjara lagi. Nah, dia menghadapi banyak kesulitan. Tapi lihat, Paulus tidak pernah kehilangan harapannya. Paulus tetap menggenggam firman Tuhan dan melakukannya. Nah, kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Nah, jadi jagoan Sigu, yuk kita semua nih, Kak Silva berharap nih jagoan-jagoan Sigu yang ada di rumah, jagoan-jagoan Sigu ambil waktu sebentar. Jagoan-jagoan Sigu boleh ingat nih, kira-kira di tahun 2020 kesulitan apa yang jagoan-jagoan Sigu hadapi? Kemudian apakah jagoan-jagoan Sigu sudah mengasihi Tuhan? Nah, di tahun 2021 yuk kita sama-sama ini jagoan-jagoan Sigu merubah diri. Kita semakin mencintai Tuhan lewat apa? Lewat membaca firman-Nya, merenungkan firman Tuhan, lewat berdoa dan bersekutu bersama Tuhan. Jagoan-jagoan Sigu mau semuanya? Kak Silva yakin ketika nanti di tahun 2021 hati jagoan-jagoan Sigu juga diperbaharui, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Nah, ini dia jagoan-jagoan Sigu, firman Tuhan untuk hari ini. Kak Silva berharap ya jagoan-jagoan Sigu tetap antusias untuk menyambut hal-hal baru dalam hidup jagoan-jagoan Sigu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, jagoan-jagoan Sigu, firman Tuhan sudah selesai kita dengarkan hari ini. Yuk jagoan-jagoan Sigu kita mau mentaati firman Tuhan. Tapi sebelumnya jagoan-jagoan Sigu yang di rumah, Kak Silva mau ajak jagoan-jagoan Sigu untuk berdoa bersama-sama ya. Yuk perbaiki duduknya, perbaiki sikapnya. Ya, kita mau berdoa sama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami di tahun-tahun ini Tuhan melewati banyak hal Bapa. Kami melewati hal-hal yang tidak terduga Tuhan. Bahkan kami boleh lihat Tuhan bagaimana walaupun ada banyak hal-hal yang dihadapi dalam tahun ini. Kami menghadapi masa-masa pandemi di mana kami tidak boleh keluar, tidak bisa belajar seperti biasanya. Tapi Tuhan kasih setia-Mu tetap bersama kami. Kami mensyukuri Tuhan kalau kami boleh ada dalam kesehatan, kami semuanya boleh ada dalam sukacita. Semua itu karena berkat-Mu Tuhan, semua itu karena kebaikan-Mu Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar melakukannya. Kami mau belajar menggenggam dan melakukan firman Tuhan, supaya Tuhan kami semakin hari semakin mengasihi-Mu. Biarlah Tuhan roh hikmat, roh bijaksana yang berasal daripada-Mu, itu yang mewahyukan firman ini bagi kami Bapa. Itu yang mengajari kami Tuhan, bagaimana kami membangun hubungan kepada Engkau lebih lagi Bapa. Tuhan Yesus, kami rindu melihat jagoan-jagoan Sigu di rumah. Semuanya Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Mereka tidak bosan-bosannya untuk membangun persekutuan dengan-Mu Bapa. Kami percayakan perlindungan Tuhan kepada mereka Bapa. Biarlah penyertaan-Mu menjaga mereka, menjagai orang tua mereka Bapa. Dan kami akan melihat
melihat Tuhan, bagaimana di tahun yang baru Bapa, kami tetap menaruh pengharapan kami bahwa semuanya Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kami dan kami semuanya dalam keadaan baik-baik saja Bapa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang melimpah. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, menghitung kebaikan-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sungguh Tuhan, segala kebaikan-Mu kami agungkan nama-Mu Bapa, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami percaya. Mari setiap anak-anak Sigu yang di rumah sama-sama katakan amin. Makasih Yesusku buat kaya David kali ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat yang David hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jagoan Sigu, ibadah kita sudah selesai hari ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Yuk, jagoan-jagoan Sigu yang di rumah, mari lipat tangannya, kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Tuhan, Engkau masih memimpin kami, Engkau masih menyertai kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami Bapa. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lewat perbuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami persembahkan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan percaya. Mari jagoan-jagoan Sigu di rumah, kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jagoan Sigu, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai engkau, biarlah Tuhan memberkati hidupmu, keluar masukmu, dan biarlah Tuhan yang memimpin langkahmu kemanapun engkau pergi, mulai dari Maranatha sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Pembina